Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali soal UTS atau mereview kembali soal-soal UTS. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Wilhelm Klali dengan 3 NIM digit terakhir 188. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan Pendidikan Matematika dan kelas saya yaitu Pendidikan Matematika 2020 3B. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 soal dengan mata kuliah riset operasi. Untuk soal pertama, pertanyaannya, Surya mempunyai usaha konveksi yang memproduksi kemeja dan rok. Persediaan kain yang dimiliki Surya dalam 1 pekan paling banyak 60 meter kain polos dan 40 meter kain batik. Sepotong kemeja memerlukan 3 meter kain polos dan 4 meter kain batik. Sedangkan sepotong rok memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain batik. Hitunglah keuntungan yang bisa diperoleh Surya jika keuntungan sepotong kemeja adalah 20.000 dan rok 10.000. Ada 2 pertanyaan yang harus diselesaikan. Yang pertama, buat model matematikanya, dan yang kedua, tentukan keuntungan dengan menggunakan metode grafik. Di sini diketahui Surya memproduksi kemeja dan rok dengan batasan. Di sini persediaannya itu 60 meter kain polos, 40 meter kain batik. Lalu ada 1 kemeja dengan 3 meter polos plus 4 meter batik dengan keuntungannya itu 20. Lalu untuk 1 rok dengan 2 meter polos dan 1 meter batik dengan keuntungannya 10.000. Nah, untuk mencari atau untuk membuat model matematikanya, pertama kita bisa memisalkan X sama dengan jumlah kemeja yang diproduksi. Lalu untuk Y sama dengan jumlah rok yang diproduksi. Setelah kita memisalkan, selanjutnya kita menentukan fungsi tujuan atau objektifnya, yaitu max Z sama dengan 20X plus 10Y. Fungsi kendalanya kita bisa melihat dari permisalannya tadi, yaitu 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60, itu adalah kain polos, dan 40X plus Y kurang dari sama dengan 40, itu adalah kain batik. X, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, yang kedua, kita bisa menentukan keuntungan menggunakan metode grafik. Caranya yaitu kita mencari masing-masing nilai X dan Y-nya. Di sini kita memisalkan yang pertama yaitu kain polos, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 60. Jika X sama dengan 0, maka 3 dikali 0 plus 2Y sama dengan 60. Karena 3 dikali 0 sama dengan 0, maka kita mencari nilai Y-nya. 2Y sama dengan 60, maka 2-nya itu pindah ruas, maka dibagi. Sehingga Y sama dengan 60 per 2, Y sama dengan 30. Sehingga X-nya itu 0,30. Lalu untuk kita mencari jika Y sama dengan 0, maka 3X plus 2 dalam kurung 0 sama dengan 60. Di sini karena 2 dikali 0 hasilnya 0, maka langsung 3X sama dengan 60. Seperti yang tadi X-nya juga, X sama dengan 60 per 3, hasilnya itu X sama dengan 20, sehingga Y-nya 20,0. Selanjutnya, kita memisalkan yang kain batik, yaitu 4X plus Y sama dengan 40. Jika X sama dengan 0, maka 4 dikalikan 0, hasilnya 0 plus Y sama dengan 40.
maka Y sama dengan 40, sehingga 0,40. Lalu jika Y sama dengan 0, maka 4X plus 0 sama dengan 40. Maka 4X sama dengan 40, X sama dengan 40 dibagi 4. Hasilnya X sama dengan 10, sehingga 10,0. Nah, setelah itu setelah kita sudah mendapatkan X dan Y dari kain polos dan kain batik, maka kita selanjutnya membuat grafik. Bisa diperhatikan pada tampilan ini. Nah, kita membuat grafik X lalu Y. Kita masukkan nilai-nilainya yang tadi. Tadi hasil dari kain polos yaitu X-nya itu 20, sedangkan Y-nya 30. Sehingga kita menarik garisnya di sini 3X plus 2Y sama dengan 60. Dan yang kedua, itu ada kain batik. X-nya itu 10 dan Y-nya 40. Kita menarik garis, maka 4X plus Y sama dengan 40. Sehingga DP-nya itu di sini. Dan selanjutnya kita akan menentukan nilai dari DP-nya. Kita misalkan dari satu persamaan, di sini 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Maka 2Y kurang dari sama dengan 60. Ini 3 ketika dipindah ke sebelah kanan menjadi min. Jadi 60 min 3X. Y kurang dari sama dengan 60 kurang 3X per 2. Dan 4X plus Y kurang dari sama dengan 40, sehingga Y kurang dari sama dengan 40 kurang 4X. Selanjutnya untuk mencari visible solution-nya yaitu 10,0 dan 0,40. Optimumnya. Caranya yaitu untuk kita memisalkan dari visible solution-nya yaitu 10,0. Z max sama dengan 20. 20 ini dari mana? 20 itu dari keuntungannya tadi, 20 dan 10. Maka kita masukkan 20 dikali 10 plus 10 dikali 0 hasilnya 200. Dan untuk 0,40 kita masukkan Z max-nya sama dengan 20 dikali 0 plus 10 dikali 40 sehingga hasilnya itu 400. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa max-nya itu 400 yang ini. Yang kain batik. Ini dimisalkan kain polos tadi, yang ini kain batik. Sehingga kain batiknya itu 400 dan kain polosnya itu 200. Selanjutnya soal 2. Tentukan nilai minimal F sama dengan 4X plus 3Y yang memenuhi kendala sebagai berikut. 2X plus Y lebih dari sama dengan 4, X plus 2Y kurang dari sama dengan 5, dan 4X plus 4Y lebih dari sama dengan 14, X, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk yang pertama, min F sama dengan 4X plus 3Y, lalu untuk kendala atau fungsi subjeknya itu 2X plus Y lebih dari sama dengan 4, X plus 2Y kurang dari sama dengan 5, dan 4X plus 4Y lebih dari sama dengan 14, X, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk kanoniknya yaitu 2X plus Y min S1 plus A1 sama dengan 4, X plus 2Y plus S2 sama dengan 5,
4X plus 4Y kurang S3 plus A2 sama dengan 14. Sehingga F min sama dengan 4X plus 3Y plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 plus MA1 plus MA2. Berikut ini kita akan membuat tabelnya. Ada beberapa iliterasinya. Untuk iliterasi yang pertama, di sini bisa dilihat bahwa iliterasi yang pertama B, CB, CZ, XB. Nah, untuk CJ-nya yaitu 43000 mm. Lalu untuk XB-nya yaitu X, Y, S1, S2, S3, A1, dan A2. Nah, untuk menghitung hasilnya itu mean ratio. Nah, di sini kita yang pertama kita harus menuliskan dulu tabelnya, lalu membuat tabelnya dan memasukkan ke simbol-simbolnya. Nah, untuk B ke bawah ini ada A1, S2, dan A2. Lalu Z sama dengan 18M. Di sini untuk CB-nya ada M, 0, dan M. Seperti pada nih tabel yang CJ-nya diketahui, kenapa kalau S2-nya itu 0? Karena tidak ada nilainya. Begitupun dengan A1 itu M dan A2 juga M. Lalu untuk XB-nya yaitu hasilnya yaitu hasil dari X itu ada 4, 5, dan 14. Lalu untuk 4-nya ini, tadi kan kita misalkan ke X-nya. Sehingga, nah hasilnya ini 2. Ada 2, 1, dan 4. Dan 6 ini hasilnya dari 4 ditambah dengan 2. Sehingga hasilnya 6M. Lalu untuk yang 3, ini ada Y, 1, 2, dan 4. Dan hasilnya ini 5M. Nah, selanjutnya ini ada 0, S1. Nah, seperti pada tabel di berikut ini. Teman-teman bisa melihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk hasilnya, untuk mengetahui kolom kunci sama baris kuncinya ini, di sini untuk baris kuncinya ini A1 dan untuk elemen pivotnya ini adalah 2. Nah, sehingga dan untuk X-nya ini atau variabel yang masuk X ini adalah maksimum positif 6M kurang 4. Nah, sehingga untuk mean rasionya ini 4/2 sama dengan 2. Caranya teman-teman bisa melihat dari yang variabel yang masuk adalah X ini kan hasilnya 2. Yang 4 dibagi dengan A1-nya ini 2. Atau XB-nya ini diper dengan X. Atau dibagi dengan X2. Dan seterusnya. Ini juga XB-nya 5 dibagi dengan 1 hasilnya 5. Dan 14 dibagi 4 hasilnya 3,5. Sehingga ZC min CJ maksimum positif adalah 6M dikurang 4 dan indeks kolomnya adalah 1. Jadi variabel yang masuk adalah X. Untuk rasio minimumnya adalah 2 dan indeks barisnya adalah
1. Nah, sehingga variabel basis yang keluar adalah A1. Nih. Nah, untuk elemen pivotnya adalah 2 yang warna biru ini. Sehingga masuk itu X, keluar itu A1, dan elemen kuncinya 2. Nah, selanjutnya karena ini belum optimum, maka kita mencari lagi iteration 2. Untuk tabelnya seperti pada tabel nomor 1, tapi untuk M-nya itu hanya 1 dan hanya A2 saja. Karena tadi A1-nya itu sudah diketahui. Nah, ini seperti pada tabel berikut ini teman-teman bisa melihat. Nah, untuk hasilnya nanti itu XB per Y. Tadi diketahui X, sekarang kita mencari yang Y-nya. Sehingga di sini untuk ZC kurang CZ maksimum positif adalah 2M-1 ini. Untuk ZC min CJ-nya itu 2M-1 dan indeks kolomnya adalah 2. Untuk indeks kolomnya 2. Sehingga variabel yang masuk adalah Y. Ini. Untuk rasio minimum adalah 2 dan indeks barisnya adalah 2 juga. Jadi variabel basis yang keluar adalah S2 ini. Sehingga elemen pivotnya adalah 1,5. Nah, 1,5. Hasilnya 2. Sehingga masuknya itu Y, keluarnya itu S3, elemen kuncinya itu 1,5. Nah, selanjutnya ini ada iteration 3 dan 4. Di sini untuk baris kolomnya yaitu A2. Di sini kita hanya sampai M-nya itu 1 saja yaitu A2. Kita mau mencari A2 dan S1-nya. Nah, di sini untuk baris kuncinya A2, lalu untuk kolom kuncinya yaitu di S1. Nah, sehingga bisa dilihat pada tabel ini juga, ZC kurang CJ maksimum positif adalah 1,333 M dikurang 1,6667 dan indeks kolomnya adalah 3. Ya, jadi variabel yang masuk itu adalah S1. Nih, 1, 2, 3 untuk kolomnya, indeks kolomnya. Lalu rasio minimum itu adalah 1,5. Itu hasil dari 2 dari XB dibagi dengan S1-nya yaitu 1,3333 sehingga rasio minimumnya yaitu 1,5 dan indeks barisnya adalah 3. Jadi variabel basis yang keluar itu adalah A2. Sehingga untuk elemen pivotnya itu 1,3333 dan sehingga untuk masuknya itu S1 dan keluarnya itu A2 dan untuk kunci elemennya itu 1,3333. Selanjutnya untuk iteration yang keempat ini hanya diketahui untuk M-nya tidak ada lagi. Nah, di sini sudah mulai optimal karena semua ZC kurang CZ kurang dari sama dengan 0, maka solusi optimal diperoleh dengan nilai variabel sebagai berikut, yaitu X sama dengan 2
dan Y sama dengan 1,5 sehingga min Z sama dengan 12,5. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu tentukan nilai maksimal dari Z sama dengan 6P plus 4Q dengan menggunakan metode simplex jika diketahui. Untuk P plus Q lebih dari sama dengan 8, 2P kurang Q kurang dari sama dengan 6, dan P kurang 2Q sama dengan 4, sehingga P, Q lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, Max Z sama dengan 6P plus 4Y. Untuk kendalanya, P plus Q lebih dari sama dengan 8, 2P kurang Q kurang dari sama dengan 6, P kurang 2Q sama dengan 4, sehingga P kurang Q lebih dari sama dengan 0. Untuk kanoniknya, P plus Q kurang S1 plus A1 sama dengan 8, 2P kurang Q plus S2 sama dengan 6, P kurang 2Q plus A2 sama dengan 4, dan P, Q lebih dari sama dengan 0, sehingga Max Z sama dengan 6P plus 4Y plus 0S1 plus 0S2 kurang MA1 kurang MA2. Nah, yang di sini kita akan membuat tabel untuk mencari nilai optimumnya. Pertama kita iteration 1. Nah, di sini dibuat seperti pada tabel sebelum-sebelumnya. Nah, di sini untuk CZ-nya itu 6, 4, 0, 0, min M sama min M. Untuk B-nya ada A1, S2 sama A2. Nah, di sini untuk bisa dilihat pada tabel ini, tabel yang pertama ini. Nah, di sini untuk kolom kuncinya ada pada negatif. Pada X2 ini, di mana 3 min 3M kurang 4, dan untuk kolom indeksnya itu yang 2. 1, 2. Nah, untuk A2 ini termasuk dalam baris kunci. Nah, sehingga pada tabel ini, pada iteration 1 ini, ZC kurang CZ minimum negatif adalah min 3M, min 4, dan indeks kolomnya adalah 2. Jadi variabel yang masuk adalah 2 atau X2. Nah, untuk rasio minimum adalah 2 dan indeks barisnya adalah 3. Ini untuk indeks barisnya 3. Jadi variabel basis yang keluar adalah A2. Nah, untuk elemen pivotnya adalah 2 dan sehingga untuk elemen pivotnya adalah 2 itu yang ini, yang warna biru ini. Nah, sehingga masuknya itu X2 atau 2, terus untuk keluarnya itu A2 dan elemen kuncinya 2. Selanjutnya untuk iteration yang kedua ini, karena tadi untuk M-nya ada 2, nah di sini hanya mencari A1-nya saja atau min M. Nah, di sini untuk seperti sebelum-sebelumnya juga. Nah, di sini karena tadi dibagi dengan untuk baris kolomnya itu A2 dan untuk kunci kolomnya itu X2. Nah, pada iteration yang kedua ini untuk baris kolomnya itu S2 dan untuk kunci kolomnya itu X1. Nah, sehingga untuk ZC kurang CZ minimum negatif adalah negatif 0,5 M kurang 4. Ini untuk yang
kunci kolomnya, dan indeks kolomnya itu adalah 1. Atau pada kolom setelah CJ ini kan kolom pertama. Nah, itu indeks kolomnya 1. Jadi variabel yang masuk adalah X1. Nah, selanjutnya untuk rasio minimum adalah 2,6667. Itu adalah hasil dari 4 kurang 1,5 dan indeks barisnya adalah 2. Ini untuk indeks barisnya ini setelah B kan baris pertama A1 dan baris yang kedua itu S2. Sehingga variabel basis yang keluar adalah S2. Nah, untuk elemen pivotnya ini adalah 1,5. Untuk yang iteration ketiga ini, itu hasil akhirnya karena semua ZC kurang CJ lebih dari sama dengan 0, maka solusi optimal diperoleh dengan nilai variabel-variabel sebagai berikut. Ada X1-nya itu 2,6667 dan X2-nya itu 0,6667. Maka max set sama dengan 18,6667. Tetapi solusi ini tidak layak atau juga tidak optimal karena solusinya melanggar kendala pertama, yaitu X1 plus X2 lebih dari sama dengan 8 dan variabel artifisial A1-nya itu muncul di basis dengan nilai positifnya itu 4,6667. Sekian penjelasan dari saya berkaitan dengan materi riset operasi. Semoga apapun yang dijelaskan dapat berguna dan dimengerti. Sekian dan terima kasih.